Konsep diam dalam ilmu makrifat bukanlah sekadar ketiadaan suara atau gerakan fisik. Lebih dari itu, ia adalah sebuah laku spiritual yang mendalam, sebuah ibadah tertinggi yang mengantarkan seorang salik menuju gerbang pengenalan diri dan pengenalan Tuhannya. Diam di sini berarti menenangkan seluruh aspek keberadaan diri, mulai dari fisik, pikiran, hati, hingga jiwa, agar selaras dengan kodrat dan iradatnya yang maha kuasa. Ini adalah kondisi penyerahan total, di mana ego dan keinginan pribadi diredam, digantikan oleh kesadaran akan kehendak ilahi yang meliputi segalanya. Diam sebagai ketiadaan diri di hadapan kodrat dan iradat ilahi. Ketika seseorang mendiamkan diri pada kodrat dan iradatnya, ia sedang melatih dirinya untuk melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik yang tampak maupun yang tidak, adalah manifestasi dari kehendak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun daun yang jatuh tanpa seizinnya, dan tidak ada satupun detak jantung yang berdetak tanpa pengaturannya. Penyerahan ini adalah puncak dari tauhid af'ali, di mana segala perbuatan dikembalikan kepada Allah. Diam ini membawa pada pemahaman bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, oleh Allah, dan akan kembali kepada Allah. Ini adalah inti dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali." Dengan kesadaran ini seorang hamba akan merasakan ketenangan sejati karena ia tidak lagi membebani dirinya dengan kekhawatiran atas hal-hal yang berada di luar kendalinya. Mendiamkan hati dan pikiran, gerbang ketenangan batin. Langkah berikutnya dalam praktik diam adalah mendiamkan hati dan pikiran. Hati dan pikiran adalah pusat dari segala gejolak batin manusia. Kekhawatiran masa depan, penyesalan masa lalu, keinginan duniawi, dan bisikan-bisikan nafsu seringkali membuat hati dan pikiran bergejolak, menghalangi seseorang untuk merasakan kehadiran ilahi. Mendiamkan keduanya berarti mengendalikan pikiran dari berbagai lamunan dan spekulasi yang tidak berujung, serta menenangkan hati dari berbagai emosi negatif seperti marah, dengki, dan iri. Ini adalah upaya untuk mencapai kondisi hudur al-qalbi, yaitu kehadiran hati yang sepenuhnya sadar dan terpusat. Al-Quran seringkali menekankan pentingnya hati yang bersih dan pikiran yang tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ketenangan hati adalah buah dari zikir, dan zikir bukanlah sekadar mengucapkan lafaz-lafaz, melainkan sebuah kondisi hati yang senantiasa terhubung dengan Sang Pencipta. Ketika hati dan pikiran diam dari hiruk-pikuk dunia, ruang batin akan terbuka untuk menerima bisikan-bisikan hikmah dan petunjuk ilahi. Menyelaraskan nafas dalam ketenangan, jembatan menuju kesadaran diri. Menyelaraskan nafas dalam ketenangan adalah praktik yang tidak terpisahkan dari mendiamkan hati dan pikiran. Nafas adalah jembatan antara tubuh fisik dan jiwa. Cara seseorang bernafas sangat mempengaruhi kondisi mental dan emosionalnya. Nafas yang teratur dan tenang akan membawa ketenangan pada pikiran dan hati. Sebaliknya, nafas yang terburu-buru dan tidak teratur akan menimbulkan kegelisahan. Dalam tradisi spiritual, mengatur nafas seringkali menjadi bagian dari meditasi atau muraqabah, di mana seseorang berupaya untuk menyatukan kesadarannya dengan irama alam semesta, yang pada dasarnya adalah irama kehendak ilahi. Praktik ini membantu seseorang untuk lebih hadir dalam momen sekarang, melepaskan diri dari beban masa lalu dan kecemasan masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pentingnya kesadaran dalam setiap perbuatan, dan ini mencakup kesadaran dalam bernafas. Meskipun tidak ada hadis spesifik yang memerintahkan pengaturan nafas secara teknis, namun banyak hadis yang menekankan pentingnya ketenangan dan kekhusyukan dalam ibadah yang secara tidak langsung berkaitan dengan kondisi nafas yang teratur. Misalnya, dalam sholat dianjurkan untuk tuma'nina, yaitu tenang dan mantap, yang mustahil dicapai tanpa nafas yang teratur. Nasihat dari dalam diri. Memperbaiki kesalahan melalui introspeksi. Ketika hati, pikiran, dan nafas telah selaras dalam ketenangan, disitulah akan muncul banyak nasihat yang menunjukkan kesalahan diri sendiri. Kondisi diam yang mendalam ini menciptakan ruang bagi seseorang untuk melakukan introspeksi yang jujur dan mendalam. Dalam kesunyian batin, bisikan-bisikan ego yang selama ini menipu diri akan mereda, dan cahaya kebenaran akan mulai menyingkap tabir-tabir kelemahan dan kesalahan.
Ini adalah momen muhasabah, yaitu evaluasi diri yang dilakukan secara kontinu. Al-Quran dan hadis sangat menganjurkan muhasabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat ini secara eksplisit memerintahkan kita untuk senantiasa mengevaluasi diri. Begitu pula hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Nasihat yang muncul dari dalam diri ini bukan berasal dari bisikan setan atau hawa nafsu, melainkan dari fitrah suci yang telah dianugerahkan Allah kepada setiap manusia, atau dari ilham ilahi yang diturunkan kepada hati yang bersih. Ini adalah proses penyucian diri, di mana seseorang secara sukarela mengakui kesalahan-kesalahannya dan bertekad untuk memperbaikinya. Kesalahan-kesalahan ini bisa berupa kekurangan dalam ibadah, keburukan akhlak, atau kelalaian dalam menjalankan hak-hak sesama makhluk. Diam sebagai jalan menuju kesempurnaan diri. Pada akhirnya, praktik diam dalam ilmu makrifat adalah jalan menuju kesempurnaan diri. Dengan mendiamkan diri pada kodrat dan iradatnya, seseorang belajar untuk pasrah dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan mendiamkan hati dan pikiran, ia mencapai ketenangan batin yang membebaskan dari gejolak dunia. Dengan menyelaraskan nafas, ia menghadirkan kesadaran penuh dalam setiap momen. Dan dari ketenangan inilah, ia menerima nasihat-nasihat berharga yang menuntunnya untuk memperbaiki diri dan menjadi hamba yang lebih baik. Ini adalah perjalanan spiritual yang tiada henti, sebuah proses yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan ketekunan. Namun buah dari perjalanan ini adalah pengenalan yang mendalam terhadap diri sendiri, pengenalan yang lebih mendalam terhadap Tuhan, dan akhirnya ketenangan abadi di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Ini adalah puncak dari pencapaian diam, di mana jiwa menemukan kedamaian sejati dalam kehadiran ilahi.